Yuk, dinyalakan kameranya. Yuk. Ini buat yang buka ya. Oke, kita akan buka kelasnya dengan doa. Maka yang berdoa adalah siapa? Sebelum ditunjuk, coba angkat tangan siapa? Nasib sial. Oke, siapa? Nasib. Siapa yang mau berdoa? Enggak. Oke, Hans. Ya, oke, sebentar. Yang lain di-mute dulu. Jadi jangan sampai kayak beberapa minggu lalu itu ada yang berdoa, ada yang berisik. Ya, ada yang bersuara sendiri. Jadi kalau begitu, sekarang di-mute dulu semuanya. Ya, setelah Hans berdoa baru kita mulai kelas kita, oke? Mute ya, pastikan tidak ada yang berisik ya. Ayo silakan Hans. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar Bible. Berkati kami, buat kami dapat mendapat ilmu Bible. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bagus. Doa yang bagus. Oke, terima kasih Hans. Oke, sekarang kita akan presensi sebelum kita masuk ke dalam materi kelas hari ini. Jangan berisik ya. Jadi kalian dengarkan. Yang dipanggil namanya itu yang menjawab. Oke. Ashley. Ada, Mister. Oke, bagus. Catherine. Catherine belum ada. Christian Lee. Hadir. Oke, good. Clement. Hadir. Bagus. Elasaro. Sevanya. Hadir, Mister. Oke, bagus. Polan. Ada, Mister. Oke, tunjukkan mukamu di mana, Polan? Tidak kelihatan. Coba, Gisel. Ada, Mister. Ada, bagus. Hans Pawitra. Hans ada ya. Oke. Jensina Natalia. Jensina. Jensina nggak ada. Ada tapi tidak kelihatan orangnya. Tidak jawab juga. Jensina di mana? Oke, kalau misalnya kalian menyalakan video, tidak ada orangnya. Kalau misalnya Mr. Firman panggil di tengah-tengah pembelajaran tidak menjawab, maka itu akan Mr. Firman tulis tidak hadir. Ya, karena itu kan artinya kalian meninggalkan Zoom-nya, dinyalakan tapi tidak ada orangnya. Jadi kalau begitu Mr. Firman akan sebut itu tidak hadir. Justin. Hai. Oke. Lama-lama sekolah berikut juga ya. Kenu. Dulu webcam semua buat. Tadi Oke. kan kamu buka Kenny webcam. Hop. Webcam-nya ditutup, di close. Michael. Oke. Ada. Michael ada. Ini ada. Rafael. Ada. Oke. Sean. Sean. Itu berubah-ubah. Sean tidak ada ya? Sakit. 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 Oke. Itu dapat info dari mana? Devi. Oh, oke. Sekarang Tiffany Yuriko. Transaksi. Ada, Mister. Oke. Valentina Leticia. Ada, Mister. Ya. Valerie. Mister. Oke. Oke, hari ini yang tidak ada teman kalian adalah Catherine. Lalu yang kedua ada Sean lagi sakit katanya. Kita doakan supaya sembuh ya. Aku udah tahu Sean sakit. Iya, bagus. Oke. Jadi perlu diperhatikan
Di tengah-tengah kelas kalau saya panggil nama kalian tidak menjawab dan tidak ada orang di depan kamera, maka saya akan rubah presensinya menjadi tidak hadir. Ya, karena artinya kalian meninggalkan kelas padahal belum selesai. Misalnya, Jensina, mana Jensina? Kayaknya nggak denger, Mister. Ah, Jensina ini enggak ada ini. Ayo. Mana ini Jensina? Buat kamu, Ashley? kali Mister DE itu Ashley, ya, nyalakan kamera ya. Oke. soalnya Oke. itu lihat semua. Oke. Kita ceritakan apa? Nah, Semangat ini. itu kita mulai kelasnya, maka harus menjaga ketenangan semuanya, tidak ada yang berisik sendiri, main sendiri, harus bertanggung jawab untuk kelas kita sama-sama, oke? Ini aku pakai baju bebas gara bajuku mau dicuci. Oke, tidak masalah. Yang penting kalian tidak berisik dulu untuk kelasnya. Sekarang Mr. Firman mau bertanya dulu. Minggu yang lalu itu kita membahas apa? Sesuai catatan kalian. Bentar. Ayo. Kalau mencatat pasti masih bisa menjawab. Aku mencatat kok. Coba Mr. Firman tunjuk. Coba Gisel. Mister Kenny tahu, Bacakan catatanmu Gisel. Mister Kenny tahu. Oke, nanti setelah Gisel. Gisel, minggu lalu mencatat apa? Coba. Bersyukur. Syukur atas yang Tuhan berikan. Allah adalah sumber penolong kita. Oke. Sama bersyukur. Coba Tiffany Yuriko, yang kamu catat minggu lalu apa? Bacakan sedikit, tidak harus semua. Mister, aku tahu, Mister. Ya, setelah Tiffany Yuriko. Allah adalah sumber pertolongan kita. Oke, itu aja. Coba Ashley. Allah adalah sumber pertolongan kita. Oke. Coba Justin berikan contoh yang detailnya. Detail Ya, maksudnya contoh-contohnya yang sempat dibahas minggu lalu itu apa? penyakit kusta atau yang disebut juga lepra sangat ditakuti orang. Itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, bagus. Coba Valeri, apa yang kamu ingat Valeri? Minggu lalu aku nggak ikut. Oh iya, udah ikut ya. Oke, itu izin ya kamu ya? Valeri, izin atau apa ya minggu lalu? Karena kayaknya Mr. Firman presensi kok kamu ada hadir ya? Yang izinkan toh. Oh, oke. Ya, tidak apa-apa. Oke. Jadi, itu Mr. Firman tanyakan untuk memastikan kalian dapat sesuatu apa enggak. Ya, kalian ingat apa enggak, karena supaya materi yang sudah dibahas minggu yang lalu itu tidak hilang gitu loh. Supaya kalian ingat dan supaya kalian juga tahu bahwa mencatat itu penting sekali. Ya, ketika ditanya begini kan bisa jawab kalau punya catatan. Kalau enggak punya, ya enggak bisa apa-apa. Iya kan? Ya. Aku sih ya seperti ini. Bagus. Oke, jadi semakin banyak kalian mencatat, apa yang kalian tangkap, misalnya Mr. Firman kasih ilustrasi atau cerita-cerita pendek, maka kalian harus segera mencatat. Meskipun Mr. Firman misalnya enggak suruh kalian mencatat, tapi kalian menangkap sesuatu langsung ditulis, dicatat. Satu penting itu harus ditulis gitu. Ya, betul. Apalagi kalau sudah disuruh mencatat ya wajib mencatat, itu lebih
Itu artinya bahwa Mr. Firman memang anggap poin ini penting, jadi kalian harus catat. Oke, bagus. Kalian masih ingat materi yang minggu lalu bahwa Tuhan itulah sumber pertolongan kita. Ya, jadi di dalam seluruh kehidupannya manusia, baik kalian itu senang, baik lagi sedang ada kesulitan, ya sebenarnya Tuhan itu selalu ada dan siap untuk menolong kalian semua. Nah, jadi tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Tidak mungkin, kan ada orang yang bilang lah mungkin Tuhan tidak ada, makanya saya ini bisa sakit. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah Tuhan selalu ada dan Tuhan itu akan menolong tepat pada waktunya. Mister. Oke. Ternyata Tuhan itu bisa menyembuhkan orang yang kena kusta. Betul, itu betul sekali. Kusta itu susah disembuhkan oleh manusia, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Oke, jadi tadi manggil apa? Gimana? I want to pee. Ya? I want to pee. Yes, please. Oke, kita lanjut ya. Tetap jaga ketenangannya ya. Oke, Mr. Firman akan share materi hari ini, yaitu mengenai apa? Memperhatikan Cara take care of the each dengan talenta yang Tuhan berikan. Ya, take care of each other. Ya, ini kalau di bahasa Inggris kan ya. Jadi saling memperhatikan. Talenta itu apa? Ada yang tahu talenta ini apa? Ada yang tahu? Ini maksudnya apa? Oke. Talenta itu seperti kemampuan atau seperti skill khusus yang Tuhan berikan kepada manusia. Contohnya, ada yang punya kemampuan musiknya bagus. Ya, dari kecil dia itu gampang kalau belajar musik. Ada yang suaranya merdu. Jadi dia bisa bernyanyi. Ada yang jago membaca puisi. Ada lagi yang pintar di dalam olahraga. Yang bagus di dalam olahraga. Jadi dilatih itu tinggal dipoles sedikit saja sudah bagus sekali. Nah, itu berarti kalian punya talenta itu, talent. Kalau bahasa Inggris talent. Nah, oke. Berarti kita melihat itu, yaitu kamu memperhatikan sesama, memperhatikan orang tua, memperhatikan temanmu di kelas itu dengan kemampuan yang kamu punyai. Nah, dengan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kamu. Oke, kalau kamu pinter, maka perhatikanlah temanmu dengan kepintaranmu. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kalau melihat teman kesusahan belajar dan ternyata kamu bisa, ya bantu. Ya, dibantu temannya, jangan dibiarkan kesulitan gitu loh. Nah, itu maksudnya kalian itu memperhatikan teman-teman kalian dengan talenta yang Tuhan beri kepada kalian, yang kalian punya. Oke, mari kita melihat apa saja sih contohnya talenta itu, kemampuan yang Tuhan berikan. Coba lihat ini. Tuhan itu mengaruniakan atau memberikan talenta atau kemampuan-kemampuan yang unik kepada manusia. Unik itu maksudnya berbeda-beda. Jadi tidak sama semua. Kemampuannya Justin sama kemampuannya Kenu pasti beda. Ya. Kemampuannya Ian sama kemampuannya Kenny pasti berbeda lagi. Aku sama Kenny beda. Iya, aku udah tahu. Ya, pasti berbeda. Jadi setiap orang. Ya, siapa ini yang panggil? Ya, kenapa? Ya. Bateraiku mau habis. Bateraimu mau habis. Bisa sambil di charger, di charge. Gak bisa. Tak cas, nggak bisa tak cas. Oh, nggak bisa ya. Oke. Ini pakai HP atau pakai laptop, Michael? Rafael. Kamu punya HP? iPad. Oh, iPad. Besar betul kalau iPad dicas bisa sambil dicas. Iya betul sih. Tadi berarti belum sempat di charge ya. Nggak bisa pindah ke laptop ya, Rafael ya? Besar. Kalau aku sekarang pakai HP sambil dicas. Oh, Rafael
Kalau kita pindah ke laptop, nanti kalau dia mati kamu pindah ke laptop. Masih dia pakai laptop. Oh, enggak ada ya? Di start film. Ya. Oh ya sudah, oke tidak apa-apa. Rafael mengikuti kalau memang iPad-nya sudah mati, lalu tidak apa-apa. Nanti materinya dilihat di Google Drive. Tapi jangan delete dulu, Rafael ya. Jangan delete dulu karena kan masih bisa nyala toh. Oke, jadi mengikuti dulu. Oke. Nah, coba kalian lihat ini. Ini adalah hal-hal yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Di sini ada kepandaian dan kecerdasan. Jadi ada orang itu diberi kemampuan itu. Jadi dia itu cerdas. Ya, dia lebih pintar. Biasanya kemampuannya itu di atas rata-rata. Oke, tapi orang seperti ini pun tetap perlu belajar. Ya, tidak boleh pasif, tidak boleh mengandalkan yang sudah ada. Oke, yang kedua, bakat yang berbeda-beda. Jadi kita punya itu kemampuan-kemampuan, bakat-bakat yang tidak sama di antara satu dengan yang lain. Ada yang pintar berpuisi, ada yang memiliki suaranya merdu. Merdu itu bagus, suaranya enak didengar. Ada yang pandai dalam olahraga, dalam memainkan musik. Nah, terhadap semuanya ini, ya, terhadap semua karunia yang telah Tuhan berikan, kita harus syukuri. Kita harus bersyukur, ya, baik itu dalam bentuk perkataan atau ketika kalian berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan. Nah, jadi itu bukan ada dengan sendirinya, itu adalah sepenuhnya pemberian Tuhan. Oke, kita lanjut lihat lagi. Sekarang kita mau belajar. Ada seorang yang bernama Amos di dalam kitab Perjanjian Lama. Oke, di dalam Perjanjian Lama itu ada satu kitab namanya kitab Amos. Karena yang ditulis adalah seorang yang bernama Amos. Nah, Mister. ya. Kalau biasanya itu kalau HP dinyalain sama di cas itu kan bahaya, nanti bisa meledak. Ya, betul. Oke, jadi harusnya sebaiknya jangan sambil dicas, nanti bahaya. Oke, jangan dipotong dulu ya. Mr. Firman coba jelaskan dulu biar nanti kalian bisa. Oke, Christian di-mute dulu, Christian. Oke. Nah, ada waktunya bertanya ya. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi si Amos itu sebenarnya dia adalah orang biasa pada waktu itu. Maksudnya ya rakyat biasa seperti kita. Nah, si Amos itu berasal dari desa Tekoa di Yehuda. Ini nama desanya nih, Tekoa. Kalian lihat ya, ditulis miring. Yang terletak di sebelah selatan Yerusalem. Oke. Pekerjaannya beternak kambing domba dan pemungut buah ara hutan. Itu pekerjaannya dia. Tapi pada satu waktu Tuhan itu panggil dia, ya, ketika Uzia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam menjadi raja Israel. Nah, Tuhan itu memanggil si Amos ini, bukan dipanggil mati ya, bukan itu maksudnya, tapi Tuhan itu ada satu panggilan, ya, memanggil seorang yang bernama Amos untuk satu keperluan yang sangat bagus. Ya. Kalau namanya Amos itu artinya penanggung jawab beban. Oke, ini perlu kalian lihat, perhatikan. Nama Amos itu artinya penanggung jawab beban. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya Amos bukan orang yang hebat sebenarnya, bukan orang yang terkenal waktu itu. Amos bukan seorang nabi yang berbicara bagi Tuhan. Tetapi pada waktu itu Tuhan memilih dia untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk berbicara bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi waktu Tuhan memilih Amos, kondisinya bangsa Israel itu kacau. Ya, bangsa Israel itu waktu itu meninggalkan Tuhan. Mereka itu tidak setia kepada Tuhan.
Nah, mereka itu berbuat jahat, ya, mereka itu juga menyembah berhala, mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, malah bertentangan dengan Tuhan. Nah, karena itu Tuhan itu sebenarnya kasihan melihat bangsa Israel, makanya Tuhan memakai seorang yang bernama Amos. Amos. Ya, Amos. Jadi fungsinya apa? Mari kita lihat. Amos menyampaikan kepada bangsa-bangsa bahwa semua akan berakhir. Ya, Amos itu seperti juru bicaranya Tuhan yang memberitahu bangsa Israel bahwa Tuhan itu marah, Tuhan itu akan mengakhiri, menghakimi bangsa Israel. Nah, ini poin pertama yang dia sampaikan, yaitu Allah akan menghakimi bangsa Israel. Nah, jadi Amos itu beritahu kepada bangsa Israel bahwa Allah itu marah sama kalian, marah sama kita karena sudah terlalu banyak melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, anak laki-laki dan perempuan akan tewas dengan pedang. Wah, ini sesuatu hal yang negatif ini akan terjadi. Tewas kenapa, Mister? Kenapa? Mesti Mister ngomong tewas karena apa? Pedang. Ini loh tulisannya, pedang. Emang nanti ada yang nyerang, Mister? Ya, itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bangsa Israel itu akan diperangi oleh beberapa bangsa lain, lalu anak laki-laki dan perempuan itu akan terbunuh. Ini sebuah nubuat. Jadi Amos itu sudah tahu mengenai itu, Tuhan sudah beritahu dia. Terus yang ketiga, tanah akan dibagi-bagikan. Ini maksudnya apa? Semuanya itu akan ditawan, ya, tanahnya orang Israel itu akan diambil sama orang lain. Oke, terus umat akan diusir. Maksudnya adalah bangsa Israel itu akan diusir dari tempatnya mereka berada. Para pemimpin, ini pemimpin ya. Para pemimpin akan hancur kena pedang. Nah, ini kenapa? Karena Tuhan itu marah. Ya, karena Tuhan marah. Christian di mute dulu. Karena Tuhan itu marah. Bangsa Israel itu tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel itu berbuat jahat. Nah, Tuhan itu marah melihat itu. Akhirnya dia memakai si Amos. Nah, oke. Tadi kan judul kita adalah memperhatikan sesama. Ya, memang waktu itu Tuhan itu tidak memilih yang lain. Dia cuma memilih Amos. Tapi kira-kira kalau Amos tidak mau ya apa? Bisa enggak kira-kira dipakai Tuhan untuk berbicara? Ya pasti enggak bisa. Cuma karena Amos mau, Amos melihat kondisinya bangsa Israel itu kasihan sebenarnya. Karena mau dihukum. Karena itu Amos itu alat untuk mengingatkan orang Israel. Nah, kalau sudah tahu mau dihukum begitu, dia itu kasihan. Dia itu mau mengingatkan bangsa Israel supaya apa tujuannya? Nah, Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah supaya mereka beroleh keselamatan. Nah, coba kalian bayangkan ya, Amos itu punya kebaikan hati. Ya, dia itu memperhatikan bangsa Israel. Kalau dia sudah tahu Allah itu marah, maka dia itu mau menjawab panggilan Tuhan. Dia mau mengingatkan bangsa Israel. Coba kalau kalian misalnya melihat teman kalian itu lagi berbuat salah, atau lagi berbuat dosa tidak benar, apa kalian biarkan saja? Atau apa kalian ingatkan dia? Ya ingatkanlah, Mister. Nah, yang benar itu kan harusnya diingatkan. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mau ambil pusing. Oke, Clement mana Clement? Sama Valeri. Valeri? Giselle? Oke, ada ya. Ashley? Rafael, Jensina. Rafael? Nah, oke. Mr. Firman itu panggil supaya memastikan kalian ini masih mendengarkan apa enggak. Oke, jadi mungkin kita ini orangnya cuek. Ya, enggak mau memperhatikan orang lain.
Ya pokoknya kalau kamu gagal ya udah urusan kamu sendirilah. Pokoknya kalau kamu berdosa ya urusan kamu sendirilah. Itu tidak boleh. Kita harus saling memperhatikan. Ya, kalau ada yang melakukan salah, ada yang gagal, kita berusaha mengingatkan dia. Ya, supaya dia tidak dihukum Tuhan. Nanti kalau dihukum Tuhan emang kalian tega, nggak kasihan apa? Nah, itulah yang dilakukan Amos waktu itu. Dia itu kasihan melihat orang Israel, meskipun sudah jahat, dia itu kasihan, dia itu mau bantu supaya orang Israel itu kembali diselamatkan. Ya, kembali Tuhan itu boleh menunjukkan belas kasihannya. Nah, nanti kita pun sama. Kalau kalian melihat kondisi begitu, ya perlu diingatkan, ya perlu diperingati juga. Melihat teman kita dalam kondisi kesusahan, ya artinya kalian harus punya perasaan bersimpati. Bersimpati itu maksudnya tidak membiarkannya, tapi bisa mengingatkan, ya bisa memberikan solusinya. Begitu maksudnya. Oke. Terus coba kalian lihat di sini ada beberapa teguran Amos terhadap bangsa Israel. Ini Amos itu memang cukup keras. Marah dia gara-gara daripada kalian binasa mending saya tegur. Saya ingatkan supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Yang pertama apa? Penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Nah, orang Israel itu begini. Ini sikapnya mereka itu seperti ini. Ada salah satu kota namanya Samaria. Salah satu tempat. Nah, kesukaannya mereka apa? Kacau dan suka memeras orang lain. Itu di dalam Amos pasal 3 ayat 15 sampai 9 sampai 15. Yang kedua, wanita-wanita Samaria yang suka mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri. Nah, ini orangnya individual. Pengennya dirinya sendiri, tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Ibadat atau ibadah itu sama. Ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan Betel, hati-hati loh. Kalau kita beribadah itu, maka itu juga bisa membuat hati Tuhan marah. Oke, Rafael, kenapa Rafael? Kenapa? Enggak catat. Oh, catatnya habis ini ya. Ini sedikit lagi, udah mau habis sampai di bawah sini. Kita lanjut dulu ya. Kenapa memeras orang? Kenapa, Kenu? Itu kan penulis sama dia yang kacau dan suka memeras apa? Oh, memeras itu jadi suka mengambil uangnya orang lain. Ya, seperti preman itu loh. Minta uang ke orang lain padahal bukan miliknya. Atau menagih. Ini nggak adil ini. Iya, itu enggak baik, enggak adil. Menagih uang ke orang lain padahal itu bukan miliknya. Ya, atau menjual sesuatu tapi dengan harga yang mahal sekali. Itu juga termasuk memeras orang lain. Nah, Emang kan kayak gitu ya? ya, itu terjadi pada waktu itu. Nah, terus ini ibadah yang dilakukan asal-asalan. Oke, apa itu maksudnya? Ibadah itu dilakukan dengan asal-asalan. Ya, misalnya berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Asal-asalan. Kalian tahu kenapa Mr. Firman suruh kalian mute ketika berdoa, suruh kalian tenang semua mendengar. Supaya berdoa, ya berdoa kan juga bagian dari ibadah, tidak asal-asalan. Karena Tuhan itu tidak suka itu. Tuhan bisa murka atau marah. Oke. Terus bernyanyi misalnya, kalian dikasih kesempatan ada pujian, maka lakukan dengan serius, jangan bermain-main. Ya, jangan sambil bermain, sambil sibuk-sibuk sendiri, itu tidak boleh, Tuhan itu tidak suka. Terus mereka suka menindas orang yang lemah. Nah, menindas itu berarti memperlakukan Ngejek, kayak ngejek gitu tak, Mister? Ya, yang ngejek itu juga boleh, termasuk menindas itu lebih, misalnya disuruh mengerjakan ini, dipaksa melakukan ini dan itu. Nah, itu termasuk menindas. Ya, memperlakukan orang dengan keras, dengan kasar sampai orang itu mau mengikuti. Oke. Terus kebiasaan berjualan dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Oke.
Nah, karena itu dari 5 poin ini bisa juga terjadi hari ini. Bisa juga terjadi dalam kehidupan kalian kalau tidak hati-hati. Oke, tapi poin yang kita perlu tangkap sekarang adalah bagaimana seorang Amos itu memperingati, mengingatkan. Ya, dia orang biasa tapi dia memperhatikan kondisinya orang Israel. Dia itu mau mengingatkan orang lain, tidak cuek sama orang Israel. Dia sangat memperhatikan. Nah, karena itu kita juga ini harus memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan membiarkan temanmu dalam kondisi yang susah. Ya. Firman. Ashley, kenapa Ashley? Mister cuek itu apa Mister cuek, Mister? Cuek itu tidak peduli. Cuek itu tidak peduli sama orang lain. Mister Firman. Mister Sebentar, Christian, sebentar. Jelaskan pertanyaan Ashley dulu. Jadi, misalnya temanmu kesusahan, tapi kamu cuma lihat, nggak mau bantu, itu namanya orang cuek. Ya, atau memperhatikan dirinya sendiri. Christian, kenapa? Yang mereka suka menindas orang lain itu. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Kamu Jadi- nanya. Jadi Ya, menindas itu kayak memperlakukan dengan semena-mena. Ya, dengan kekerasan, memaksa. Ya, seperti itu. orang kaya jahat. Kalau orang miskin itu baik hati. Oh ya, enggak selamanya begitu. Itu enggak selamanya begitu. Itu cuma sebagai ilustrasi saja. Ya. Oke, itu ya. Oke, sekarang ada yang mau bertanya dulu? Sama seperti teman-teman kalian yang tadi mau bertanya, ada yang mau bertanya? Nggak. Oke, kalau begitu berarti paham dong. Ini masih jam 12.25. Iya, kalau begitu kalian paham apa enggak? Karena enggak ada yang bertanya. Paham. Yakin? Tulisannya kan 12.25. Iya, betul. Kita tunggu sebentar ya. Ambil waktu sedikit lagi. Kalau yakin paham, tadi yang bilang yakin siapa? Siapa? Justin. Aku yakin udah paham. Oke, yakin ya. Oke, kalau yakin saya mau uji. Oke, saya mau uji. Sekarang saya kasih pertanyaan. Ini untuk Justin dulu, tapi bisa dijawab sama yang lain juga. Oke, sekarang siapa yang tahu Amos itu berasal dari mana? Oh, aku tahu, Mister. Kenny tahu. Oke, saya Justin dulu karena Justin yang bilang yakin. Tekoa. Semua. Dari mana Justin? Tekoa. Desa Tekoa, Mister. Mister maaf. Justin salah jawabnya. Itu tadi Kenny bilang dari Tekoa. Oke, Tekoa itu ada di mana? Yehuda yang terletak di sebelah selatan Yerusalem. Mantap. Nah, ini kalau begini kan berarti paham itu ceritanya. Sekarang, Karena tadi belum aku enggak kedengeran. oh gitu ya, udah enggak apa-apa. Sekarang satu pertanyaan lagi. Oke, tanggung jawabnya Amos itu apa? Menunjukkan bahwa dia memperhatikan. Aku. Coba Clement, Tanggung jawab. apa yang menunjukkan bahwa Amos itu memperhatikan orang Israel? Karena kan mau dibunuh gitu, terus dihukum sama Tuhan kalau enggak Yang menunjukkan bahwa bertanggung jawab Amos. Iya, apa Clement? Kalau orang apa ya? Lupa. itu Tadi kamu jawab sudah benar kok, tinggal tambahin lagi. Amos memberitahu Ya bangsa kayak Amos itu harus memberitahu semua orang Israel untuk bertobat. Ya, betul. Itu maksudnya. Jadi itu tandanya bahwa Amos itu memperhatikan dan dia bertanggung jawab juga untuk membawa orang Israel itu bisa bertobat. Bukannya Amos itu beban. Ya, itu makna arti namanya. katanya Justin bisa Oke. tapi enggak. Berarti sudah oke ya. Kalian sudah paham ya. Nanti dicatat. Jadi Mr. Iman kirim ini ke Google Drive. Jadi tidak dicatat sekarang. Nanti kalian catat sendiri.
dibuat catatan yang ringkas supaya bisa Sekarang aja loh, cari. Mister. Oke? Mister, enggak apa-apa. Mister, sekarang aja lo nyatet. Oh, jangan karena waktunya ini sudah habis nanti. Mau sekarang catat, aku mau minggu depan. Enggak apa-apa, nanti kalian lihat di Google Drive. Mr. Firman kirim ke sana. Oke? Berarti nanti Mister, kita nggak usah nyatet. Nanti mau lihat materi tinggal lihat. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kenapa Mr. Firman suruh mencatat supaya rekamannya itu lebih kuat? Kalian ingat di sini itu lebih kuat. Itu maksudnya. Oke? Ya sudah, kalau begitu kita akan tutup kelasnya. Kita selesai sampai di sini. Maka kita akan tutup dengan doa. Berarti siapa tadi? Catherine tadi enggak ada ya, enggak datang lagi. Terus oke, itu saja. Siapa yang mau berdoa? Oke, yang angkat tangan adalah Kenu. Yang lain pastikan semua di mute, tidak ada yang bersuara sendiri. Oke? Jadi tolong di mute dulu. Silakan Kenu. Ya Tuhan, ya sampai kita sudah selesai. Semoga kita mendapat ilmu dan menjadi anak yang pintar, tidak meminta orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan Yesus. Amin. Amin. Oke. Jadi Mr. Firman kasih kesimpulan sedikit di belakangnya, yaitu kalau kalian melihat di rumah ada yang membutuhkan bantuan, ada yang kesulitan, entah itu papa mama, maka kalian harus memperhatikan. Nah, kalian harus jangan cuek atau Mister. jangan mengabaikan. Ya, harus dibantu. Mister, ini recordingnya jangan lupa dikirim ke YouTube. Oke, nanti dikirim. Jadi kalian harus melihat kondisi di rumah itu, siapa ini yang membutuhkan bantuan. Jadi jangan cuek. Jangan hanya memperhatikan HP-nya sendiri. Kalau terlalu banyak memperhatikan HP-nya, lupa sama lingkungannya. Nah, karena itu belajar membantu keperluan orang di rumah, adik kah, kakak kalian kah, papa mama kah, ya. Oke, itu adalah aplikasinya. Itu adalah caranya menerapkan ilmu yang kalian pelajari siang hari ini. Oke, kalau sudah begitu, tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai kelasnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, ya, sudah mau berpartisipasi. Nanti bacaan yang disuruh itu nanti dikirim linknya ya. Ya, oke. Oke, kalau begitu bisa di-leave roomnya. Boleh.